Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar Amli Azati. Saya dari jurusan Manajemen Pajak. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal TA saya, yaitunya tentang tinjauan tingkat kepatuhan terhadap pajak pertambahan nilai atas barang mewah di Badan Keuangan Kota Padang. Baiklah, kita masuk pada bab 1 tentang pendahuluan, yaitu yang pertama ada latar belakang. Pajak mempunyai peranan yang sekaligus merupakan unsur yang penting sebagai pemasok dan bagi anggaran negara. Perolehan dana dari pajak merupakan jumlah yang dinominan sebagai sumber penerimaan negara. Oleh karena itu, setiap warga negara yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak menurut ketentuan wajib perpajakan mempunyai kewajiban untuk pembayaran pajak. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak berada pada wajib pajak itu sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan self-assessment yang dianut sistem perpajakan di Indonesia. Pembayaran pajak bukan hanya merupakan kewajiban kenegaraan, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Selanjutnya kita masuk pada poin B, yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pajak pertambahan nilai atas barang mewah di Kota Padang. Dan poin C-nya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan uraian di rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak pertambahan atas barang mewah. Selanjutnya poin D, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis penelitian ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar ahli madya di bidang manajemen pajak dan sebagai bahan untuk penambahan wawasan pengetahuan penelitian sekaligus sebagai suatu penerapan teori perpajakan yang telah dipelajari selama ini dalam proses perkuliahan. Poin kedua yaitu bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagaimana efektivitas penerimaan perpajakan pertambahan nilai atas barang mewah yang dikelola instansi termasuk dalam kategori efektif atau sebaliknya. Poin ketiga itu bagi pihak lain, tugas akhir ini bisa digunakan sebagai tambahan sumber informasi bagi pihak yang berkompeten terhadap masalah yang dibahas. Sekaligus laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan ilmiah. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2, yaitu tentang landasan teori. Poin A yaitu tentang pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Hal ini disebabkan karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sarana kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebasan pajak. Dan poin B yaitu tentang pajak penjualan atas barang mewah. Yang pertama, pengertian pajak atas barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah atau disingkat dengan PPNBM pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 adalah pajak uang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak di dalam daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi daerah darat, perairan, dan ruang udara diantaranya serta tempat-tempat tertentu zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan landasan komitmen yang di dalam berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Yang kedua, objek pajak penjualan atas barang mewah. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PPNBM dikenakan atas penyerahan BKP barang mewah dilakukan dalam daerah pabean dan dilakukan dalam kegiatan usaha pengerjaan pengusaha. Selanjutnya, poin ketiga, pengecualian objek PPNBM. Jenis barang yang dikenakan PPNBM diantaranya yaitu barang hasil dari pertanian, hasil perkebunan, dan hasil kehutanan yang dipetik langsung atau disadap langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang hasil
perburuan, yang ketiga barang hasil pertambangan, dan yang terakhir saham, obligasi, dan surat berharga. Poin keempat yaitu subjek pajak penjualan atas barang mewah. Subjek pajak penjualan atas barang mewah adalah PKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah. Walaupun demikian, karena PPN dan PPNBM merupakan pajak tidak langsung, maka prinsipnya beban pajak dapat digeser kepada pihak lain. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu tarif pajak penjualan atas barang mewah. Baiklah, selanjutnya saya masuk kepada bab 3 yaitu metode penelitian. Poin A yaitu bentuk penelitian. Bentuk penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Namun, menurut Nazir tahun 2009 halaman 34 menyatakan bahwa penelitian deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, satu sistem pemikiran, ataupun satu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap pajak pertambahan nilai atas barang mewah di Badan Keuangan Kota Padang, apakah sudah efektif atau belum. Selanjutnya, poin B yaitu lokasi dan waktu penelitian. Penelitian akan dilakukan di kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang beralamatkan di Jalan Khatib Sulaiman nomor 43 Sumatera Barat. Penelitian ini dimulai pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021. Dan poin C, rancangan penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif adalah mendeskriptifkan dan menggambarkan faktual dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat, serta menghubungkan agar fenomena yang diselidiki. Selanjutnya, sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama, dan juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan data laporan realisasi penerimaan pendapatan pajak pertambahan nilai atas barang mewah di Kota Padang pada tahun 2018 sampai 2021. Dan poin selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama ada itu dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek peneliti. Yang kedua itu teknik wawancara. Teknik wawancara adalah teknik tanya jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk suatu pembicaraan. Dan yang ketiga, studi keputusan. Studi keputusan merupakan teknik pengumpulan data dan dengan mengadakan studi penelahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Selanjutnya yang terakhir ada itu teknik analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengatur tingkat efektivitas penerimaan pendapatan pajak pertambahan nilai atas barang mewah di Kota Padang. Pengukuran tingkat kepatuhan pajak pertambahan nilai atas barang mewah diukur berdasarkan Kepmendagri nomor 690/900/327 tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pencapaian di atas 100% bersifat sangat efektif. Yang kedua, tingkat pencapaian antar 90% sampai 100% berarti efektif. Tingkat pencapaian antara 80% sampai 90% berarti cukup efektif. Tingkat pencapaian antara 60% sampai 80% berarti kurang efektif. Dan yang terakhir, tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Baiklah, itulah sedikit penjelasan saya mengenai proposal TEA saya, yaitunya tentang tinjauan tingkat kepatuhan terhadap pajak pertambahan nilai atas barang mewah di Badan Keuangan Kota Padang. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.